Cara dasar untuk penelitian kuantitatif. Minggu kemarin kita sudah ada pemateri yang ada membahas tentang dasarnya ya. Mungkin ada yang mau review dulu terlebih dahulu. Kemarin dibahas apa aja? Mungkin ada yang nggak join minggu kemarin dan baru join minggu sekarang. Ada yang baru join minggu sekarang? Oh ya, banyak. Oke, mungkin ada salah satu anak yang mungkin mereview dulu minggu kemarin tuh ngajarin apa? Ya, yang mungkin yang nyetok mas. Loh. Kemarin bahas apa aja? Mungkin kemarin saya bahas struktur penelitian, terus macam-macam penelitian ya, dan lain sebagainya. Itu pokoknya kayak pengenalan dengan penelitian gitu. Kayak penelitian tuh ada karya ilmiah, jurnal, terus apa tadi, artikel penyegar, lagi ya skripsi dan sebagainya gitu. Oh ya, tesis dan mini tesis itu kayak jurnal gitu. Dah. Oke. Kira-kira kemarin aku nggak tahu ya. Mungkin karena Gus Edwin juga belum ngasih tahu ke aku sampai jam berapa. Kalau kemarin sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ada Maghrib maghrib. sekitar 10 menit selesai. Oke, kita ada waktu sekitar 2 jam. Ada maghrib ya Gus? Jam 13.30. Jam 5 WIS waktu desa Sumbersari. Terima kasih. 17.24. 17.24 ya. Oke, berarti ada sekitar 1 jam. Sampai jam 6 apa bagus? Ya, 1 jam. Ya biasanya sholatnya akhir waktu kalau LKB. Betul. Itu pun kalau ingat. Oke, materinya belum tak share di grup, jadi biar teman-teman bisa fokus di layar depan aja. Iya, udah semua. Absennya mungkin bisa digilir, Keren, untuk keren. jajannya bisa di-share. Oke, Oh iya. jajannya di-share dulu dong. Biar Mari. Kayaknya bunyinya seperti Baru. gitu. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang beberapa hal yang kemarin kita akan bahas, Aslinya. yaitu quantitative research. Aslinya mana Pak? Oke, Apa? Asli. Banyuwangi kalau oke, quantitative research di sini. Oh, aku belum. Nggak enak kok. Bentar. Sip. Slide. Naruto. Mantap. Oke, kita akan bahas lebih dahulu tentang quantitative research. Jadi ini adalah series pedas saya diamanati sama Gus Edwin selaku CO untuk membahas terlebih dahulu tentang penelitian kuantitatif. Mungkin teman-teman sudah pernah membahas atau mungkin sudah penelitian terlebih dahulu tentang kuantitatif, ataupun mungkin sudah ada yang lebih pro dari saya. Atau mungkin sudah diajarin sama dosennya, ada berbagai macam cara di sini. Secara garis besar di penelitian di ilmu sains utamanya, menurut sesuai data, perbedaan penelitian itu dibagi menjadi 2 ya, sebagaimana bisa dilihat di background. Itu ada kuantitatif dan juga kualitatif. Apa itu? Kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bahas, sebenarnya yang aku mesti highlight adalah penelitian kuantitatif tuh ada apa aja sih di dalamnya? Apakah kalian dapat apa aja kalau misalnya kalian dengerin penelitian kuantitatif? Mungkin ada yang mau ngasih beberapa hal. Kalau aku sendiri, biasanya penelitian kuantitatif itu isinya kalau nggak matematikanya, statistikanya, G-form itu identik sekali dengan penelitian kuantitatif. Terus juga data, angka. Terus juga mungkin kalian ada yang pernah dengar atau melihat P kurang dari 0,05. alfa. Ya, alfa atau signifikansi itu apa? Ini adalah 4 kata yang mungkin aku sering munculkan di pikiran gitu kalau misalnya ngomongin tentang penelitian kuantitatif. Nah, mungkin bagi teman-teman apa sih yang ada di gambaran kalian tentang penelitian kuantitatif gitu? Atau mungkin mau nge-share pengalaman kalian kira-kira apa yang bikin susah di penelitian kuantitatif gitu? Mungkin ada yang mau mengatakan? Atau langsung ngomong aja kok? Ya. Ya, saya sebelum pulang ya. Tolong direkam buat kenang-kenangan, Mas. Oh iya. Buat kenang-kenangan ya. Mungkin bisa dibukakan Word. Oh iya di Word. Oke, siap. Jadi teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman ya. Mungkin ada dari Gus Daning yang belum tahu saya. Sudah tahu belum? Saya semua sudah tahu. Sudah tahu ya. Kalau belum tahu ya itu yang duduk begini itu, nah yang Oh iya siap. gitu itu sana. Ya teman-teman, tadi sudah secara sederhana dibagi 2 rumah besar ya penelitian ya. Tapi kalau kita saya sebagai praktisi yang pernah melakukan penelitian itu ada satu prinsip yang kami mendasar. Jadi penelitian itu dibagi 3. The good research,
the superior research dan the greatest research, the good research. Nah, bisa nulisnya ya. Nah, jadi penelitian itu kalau kita menjiwai sebuah penelitian itu ada 3 kelas gitu ya. Yang ini masing-masing punya kepentingan yang berbeda dan kita bisa menggunakan kuantitatif dan kualitatif di sini. Kepentingan pertama the good research ya. Kepentingan yang baik itu ya yang menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya akan menjawab tren ya, tahu tren ya, kecenderungan. Kalau sekarang kan ada pilpres ya, pemilihan itu kan kecenderungannya orang itu milih Ganjar atau apa itu kan menggunakan matematika ya, statistik matematika untuk menilai kecenderungan tren atau survei ya. Tapi sekarang sekuantitatif apapun selalu diikuti dengan kualitatif, karena untuk menjawab what itu juga membutuhkan why. Maka peneliti-peneliti modern itu sekarang meskipun orang sudah tahu bahwa Ganjar itu teratas kan menggunakan pendekatan statistik kan, tapi dia membutuhkan why-nya, mengapa kok Ganjar. Sehingga kemudian dia mempunyai justifikasi yang kuat, punya sandaran jawaban yang kuat. Demikian juga kalau sampai meneliti, memberangkatkan proposal penelitian di sebuah lomba penelitian ya, yang skala internasional sekalipun, itu biasanya peneliti itu pertanyaan pertama bersifat kuantitatif untuk melihat konteks makro dari penelitian itu. Yang kedua untuk menjawab secara kritis mengapa. Nah, dia menempatkan pertanyaan pertama penelitian kuantitatif, pertanyaan kedua kualitatif. Pertanyaan kuantitatif itu kan jenis buat kan, opo kok ini, opo kok ngono kan, analisis faktor kan. Nah, itu akan dilengkapi dengan pertanyaan kritis dan transformatif. Nah, pertanyaan kedua itu kritis. Why? Kenapa? Kenapa itu jauh lebih penting daripada apa? Untuk menjustifikasi itu tadi, sehingga dia menjadi data yang kokoh. Nah, yang ketiga implikasi model, ada konseptualisasi keilmuan atau menghasilkan rumusan begitu. Nah, oleh karena itu the superior research ini adalah tingkatan yang kedua ini bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan. Apalagi yang ketiga the kritis sudah bisa menginspirasi banyak orang kan begitu. Coba zaman penelitian kuantitatif misalnya apa? Zaman coba contoh penelitian kuantitatif apa? Yang sederhana aja. Sederhana. Misalnya seperti dampak motivasi berorganisasi. Dampak X terhadap Y kan? Ya. Dampak Y-nya apa? Motivasi berorganisasi. Motivasi berorganisasi. Dampak Y-nya apa? Prestasi belajar. Prestasi belajar. Itu subjektif apa objektif? Menurut kamu itu subjektif atau objektif? Pemilihan judul seperti itu. Kok usah dipikir jero-jero. Objektif. Ya. Di dalam mata seorang kualitatif, saya bagi orang kualitatif melihat judul itu, gak mungkin dia itu gak subjektif, itu gak mungkin apa? Karena peneliti selalu melihat anggarannya. Wah, itu atau kepingin cepat lulus itu kan alasan yang emosional. Meskipun sekuantitatif apapun, selalu ada jawaban kualitatif itu loh. Nggak mungkin orang itu membuat judul itu nggak mikir duit ya apa, cara kerjanya yang paling gampang seperti apa. Nah, itu era sekarang seperti itu, tidak lagi terbagi dua kasta ya. 100% kuantitatif, 100% kualitatif. Nah, itu kalau sampai berkompetisi. Tapi untuk kelas basic research, untuk penelitian dasar sebagai pemula, sebagai amatir, nah sampai dibagilah seperti itu. Dulu ada untuk belajar kuantitatif ya, ada survei D, Jadi ada 1 hari penuh LKP itu mensurvei semua jurusan ya. Jadi sekarang misalnya mau SBMPTN misalnya, itu kita survei persepsi mahasiswa terhadap UIN Malang dari segi apanya, kan ulang. Dari jurusan psikologi misalnya stres belajar yang dialami mahasiswa semester 1 dan 2 ketika di Malang. Jadi sehari penuh itu orang-orang LKP itu turun lapangan semua, shred. Untuk belajar kuantitatif secara pragmatis gitu kan. Jadi tahu ya, secara mendasar ya, kuantitatif itu objektif itu benda. Jadi benda itu dia melihat dari bendanya.
Kan benda itu kan nggak bisa jawab kan? Jawabannya kalau nggak yes no question, ya tidak. Kalau nggak itu kan skala Likert kan, sangat setuju tidak setuju. Makanya dalam kuantitatif disebut sebagai apa? Informan apa kuantitatif apa namanya? Responden. Tahu mana responden? Dia hanya merespon apa yang kita tanyakan. Kita kunci jawabannya kan. Kalau informan enggak. Kalau informan di kualitatif kan informan. Kita tanya satu jawabannya syarat darat. Gimana pendapatnya tentang si A? Oh, begini sampai curhat-curhatan sampai ngerasane, sampai gibahnya jadi satu, makanya dia informan. Beda dengan kuantitatif kan begitu. Nah, ini seni dalam penelitian nanti ketika kalian melakukan call for paper atau kemudian penelitian kolaborasi ya. Ini tolong jangan diperdebatkan, tapi kalau bisa diramukan. Dua pola pikir ini diramukan. Bisa pertanyaan satu adalah kuantitatif, pertanyaan dua kualitatif, atau mix method misalnya. Ada istilah mix method. Nah, apalagi kalau psikologi, sama psikologi klinis sama psikologi industri apa psikologi apa nantinya? Klinis. Dulu klinis, sekarang lebih ke psikometri saya. Saya beri contoh ya. Ada anak LKB itu psikologi sosial, namanya Nafi. Nafi ini kebetulan jadi side teacher. Side teacher tahu? ABK, anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, dia awal mula untuk mendiagnosis anak ABK itu kebutuhan Down syndrome itu pertama ya menggunakan kuantitatif ya, penilaian asesmen dan sebagainya. Lama kelamaan dari ke hari ternyata tuntutan anak Down syndrome itu adalah kurikulum individual. Karena anak Down syndrome itu kan maksimal IQ-nya kan setara anak SMP kelas 2. Salah satu contohnya ketika klien dia itu ada SD anak Saleh, itu target belajarnya cuma satu, bagaimana dia disiplin dalam sholat maghrib dan berwudu yang benar. Akhirnya dari yang awalnya kuantitatif, berarti dia melakukan asesmen, pengukuran ya, psikometri dan sebagainya. Lama kelamaan dia semakin hari semakin kualitatif. Buktinya apa? Dia menggunakan pendekatan karisma dalam mengontrol kedisiplinan anak tadi itu. Ternyata kalau dituturi anak-anak ABK itu ngomong tambah jarak. Apa tambah jarak di bahasa Indonesia? Semakin melakukan resistensi. Tapi kalau ngomong tidak, langsung kaget. Hah? Langsung dia. Pokoknya ABK semua kayaknya. Ini ABK, tahu ABK? Kamu tahu nggak istilah ABK? Ini ABK ya. Kenapa dia sebut ABK? Karena dia untuk melihat. Dia menggunakan alat yang namanya kacamata. Itulah definisi ABK. Jaringan Nafi ngono, Bos. Nah, ini harapan saya semoga saya mau pulang soalnya sudah sedung istri ya. Oh iya. Nggak bisa lama. Maka saya memanfaatkan bener ini situasi seperti ini. Saya ingin mewarisi ilmu-ilmu penelitian yang saya dapatkan itu bukan ke orang lain, bukan ke organisasi yang lain, karena masih banyak porsi waktunya itu orang yang memanfaatkan saya dari organisasi yang lain, Mas. Jadi kan agak-agak gimana begitu kan? Mau lahir di tempat di sini dan sebagainya di sini. Yang memanfaatkan masih yang lain. Saya harapkan teman sudah ada satu perspektif ya. Bahkan kalau kita ONCI di bukunya Creswell itu ini sudah melebur. Jadi penelitian itu tidak lagi dibagi kualitatif atau kuantitatif ini sebagai narasi ya. Itu dibagi menjadi satu yang disebut dengan positivisme. Yang kedua disebut dengan interpretif. Yang ketiga mazhab kritis. Maksudnya begini. Jadi orang kalau hamil itu positif. Ya sampean belum pernah hamil ya. Ya kalau sampean hamil ibu-ibu hamil gimana hasilnya itu kan? Ya. Oh positif. Maksudnya apa positif itu? Tidak negatif. Jawaban fisika bener. Jadi wujudnya harus ada. Harus wujudnya ada. Nah, dijelaskan dengan angka. Positivisme. Ya. Jadi semua pola pikir positivisme. Auguste Comte digunakan dalam penelitian itu. Maka melahirkan ilmu matematika, ilmu fisika dan sebagainya. Nah, kemudian ada pertarungan. Oh, enggak semua kebenaran itu kok dibangun dari sesuatu yang tampak. Ilmu psikologi misalnya, ilmu nafsu kan ya. Dibangun bukan dari dari menafsirkannya makna dibalik peristiwa fenomenologis. Nah,
hanya melahirkan ilmu psikologi. Nah ini melahirkan ilmu kualitatif. Dan yang ketiga ini yang lagi tren, masa kritis feminisme ya. Apa? Penelitian sebagai alat perjuangan. Jadi kamu memperjuangkan sesuatu itu dengan alat namanya penelitian, advokasi dan sebagainya. Nah ini kan sudah beda kan? Yang kuantitatif itu mungkin hanya sekedar mengetahui, ya kan? Mengetahui, mengevaluasi, tujuan penelitian kan bisa dilihat kan? Dia long term research, penelitian jangka panjang atau jangka pendek. Kalau kualitatif memahami, mengadvokasi, menemukan fakta, ya kan? Kalau ini yang ketiga memperjuangkan. Coba kalau sampai membuat judul penelitian, membongkar dan menginvestigasi fenomena anak ABK dengan mengetahui sebab-sebab ABK. Mana yang tertarik? Tergantung audiens ya. Tergantung siapa penyandang dananya, Mas. Iya. Jadi harus sinergis gitu kan. Nah, nanti kalau lomba harus tahu visi misi lembaganya. Karena tujuan diadakan lomba penelitian itu adalah agar visi misi lembaganya tercapai. Nah, itu salah satu kunci sukses dapat trik itu ya siapa reviewernya, siapa jurinya. Kutiplah para juri itu dalam proposal sampean. Kan nggak enak kan? Masa nama saya sudah dikutip nggak di-loss, kan begitu. Nah, itu namanya keberpihakan kalau menulis. Nah, kamu skripsi, dosennya siapa? Nah, kutiplah pendapat dosen itu dalam skripsi kamu. Nggak mungkin dicoret ya, maksud jenenge Dewi dicoret. Nggak mungkin kan? Itu trik-triknya seperti itu. Seperti itu Mas ya. Sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 4:30. Saya akhiri, nggak usah ada perdebatan karena saya mau pulang. Terima kasih banyak. Terima kasih Gus. Lebih sering saya daripada kamu kalau begini. Serius. Lebih sering saya. Saya di sini dijuluki karyawan LKP 2. Kenapa? Datang paling pagi buka pintu ini. Sapu-sapu dulu kalau sebelum kuliah di jam 6 pagi. Wow. Biar apa? Biar kamu kerasa diskusi di sini. Jadikan rumah ini rumah kedua kalian. Jadikan ini al-baiti jannah. Coba, iya. Coba ini bukan sekedar UKM, tapi saya sendiri semangat itu ya mungkin karena saya sudah berkeluarga nggak bisa lama-lama Mas ya. Karena saya ini HP saya ini ada family link gitu. Sehingga nanti kalau posisi saya ketahuan nggak mulai-mulai gitu kan, langsung di miss call begitu kan. Nah, jadi harapan yang tua-tua ini semangat, mungkin ada kekecewaan ya. Nah, selain prestasi ketika masuk LKP dijanjiin dengan Banyak. yang melip-melip begitu ya. Mau sayang aneh-aneh wis. Ya, kalau pengen makan, ngit uang, datanglah ke LKP. Saya jamin mesti kenyang. Kalau minum mesti akan terpenuhi ya, yang pras ya. Itu yang saya omongkan kepada pras, saya omongkan kepada siapa yang bertemu. Saya kalau ke sini kadang-kadang sore hari, karena kalau siang hari itu masih berhadapan dengan orang-orang ruwet-ruwet di kelas. Gitu ya. Mohon maaf ya Mas Fajar ya. Farid. Farid dan Falah Gus. Farid dan Falah. Semangat. Nanti kalau bisa ujian skripsi, sebelum ujian skripsi di fakultas, ujian skripsi di sini. 1 lawan 7. Loh gitu dulu tradisinya begitu. Nanti 1 lawan 7. Nanti 7 itu siapa? Yang ahli Al-Quran Gus Aziz datang. Nanti pasukan nilai Al-Qurannya. Saya bagian ngeteh. Ya kan? Biar apa? Biar penelitiannya itu ada 3 aspek dalam penelitian yang paling penting. 1, tulisannya itu harus seperti Bung Karno, penuh retorika. Itu menghipnotis banyak orang. Yang kedua, harus kayak konsep seperti Muhammad Hatta. Jadi banyak konsep-konsep ilmuwan yang buat orang, oh begitu, oh O-nya itu yang mahal. Yang ketiga harus banyak fakta seperti Sultan Syahrir. Jadi menghasilkan informasi terbaru. Itu mengunci seperti itu, sehingga pendapatnya tidak terbantahkan. Kan susah membantah yang penelitian yang sophisticated, yang canggih seperti ini. Jadi kita ini meskipun dari ruang kecil ini nggak kalah lah, ngomong riset dengan yang dari UGM dan sebagainya gitu. Nah, suatu saat saya ingin kalian juga merasakan passion yang seperti saya rasakan. Ya gitu Pak ya. Kelemahan saya cuma satu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tahu kelemahan saya? Sulit mengakhiri. Apalagi kalau penelitian cantik. Di